Oke, kita review materi sebelumnya ya. Terakhir kita sampai di 4 pendekatan AI. Ada AI yang berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berpikir rasional, dan bertindak rasional. Eh, ini berpikir seperti manusia kemarin, ada yang masih ingat AI yang berpikir seperti manusia? Seperti apa? Google Maps ya, kalau produknya Google Maps kan bisa 4 ini. Nah, bagian mananya yang berpikir seperti manusia? Menentukan arahnya, kemudian bertindaknya seperti manusia. Oke. Kemudian berpikir rasionalnya. Oke. Kalau bertindak rasionalnya? Oke. Nah, ini ada contoh dari bertindak seperti manusia. Ini ada lulus tes Turing. Ada yang pernah dengar nama itu? Turing. Turing test. Nah ya, itu sebenarnya kan nama orang. Orangnya namanya Alan Turing. Ada yang pernah nonton film The Imitation Game tahun 2014? Itu filmnya tuh ceritanya tentang ketika Perang Dunia Kedua. Nah, itu ada sekutu ya. Kalau kalian ingat sejarah, ada Nazi gitu. Nah, waktu itu ada mesin namanya mesin Enigma kalau nggak salah. Ya, ya, eh, teks sandi. Oh iya, betul. Enkripsi ya. Kalau bahasanya awam mungkin sandi gitu. Nah, itu di Perang Dunia Kedua itu kan waktu itu belum ada internet ya. Adanya itu radio. Nah, untuk menyebarkan paling cepat itu ya lewat radio. Tapi kan karena ini misi ya, biar nggak ketahuan sama orang-orang, makanya yang disebarkan itu adalah sandinya. Jadi yang paham ya yang tahu kunci sandi itu. Nah, ini kan lawannya itu kan ini timnya sekutu ya, ini dari Inggris. Itu eh, negara lawannya itu tahu sandi-sandi itu kan karena lewat radio ya. Nah, setiap tahun itu korban pada berjatuhan. Nah, mau nggak mau kan mereka untuk memenangkan dalam perang itu kan mereka eh, mencari tahu sandi itu tuh sebenarnya memberikan informasi apa. Setelah kita tahu tuh bisa nggak kita memenangkan perang itu. Nah, mesin Enigma ini dia itu setiap hari itu berubah kunci sandinya. Jadi kalau mungkin kita tahu yang kemarin tapi kan udah nggak kepakai, besok udah beda lagi. Nah, kira-kira mesin yang seperti itu bisa nggak kita pecahkan secara eh, kapasitas manusia? Setiap hari berubah, setiap waktu selalu ada sandinya. Nah, dari itu muncullah ini. Jadi ada perkumpulan orang-orang yang pinter di matematika, ada juga yang waktu itu pinter juga di catur, ahli catur gitu. Mereka terhubung dalam satu tim, kalau nggak salah 5 atau 6 orang gitu. Kemudian ini Alan Turing ini dia uh, orang yang cikal bakal dalam membuat komputer. Jadi awal mulanya komputer dulu. Komputer yang nanti dia bisa menyelesaikan sandi-sandi dari Enigma tadi. Itu nanti akan menjadi cikal bakal dari AI. Jadi
Waktu itu komputer tuh belum ada. Jadi komputernya tuh besarnya seruangan. Gimana? Ya, besar ya. Ini 18 masuk semua nggak? Oke. Enggak kok, masuk kan ya? Udah bangun pagi terus ya? Nah, dari kasus itu, sebenarnya Alan Turing itu berpikir apakah bisa mesin itu berpikir seperti manusia. Makanya tadi ya, kenapa ada ini ya, berpikir, berpikir seperti manusia, bertindak berpikir rasional. Nah, nanti ada yang namanya tes Turing. Tes Turing itu eh, sistemnya adalah komputer itu atau sistem itu dikatakan lolos dari Turing test kalau kita sebagai manusia itu tidak bisa membedakan apakah sistem itu tuh orang atau komputer. Itu nanti namanya akan lolos Turing test itu. Sampai sini ada pertanyaan? Yang melakukan Turing test manusia untuk mengetes si mesin tadi apakah lolos Turing test apa belum. Jadi ini kan Alan Turing ini matematikawan ya. Kalau teman-teman tertarik AI itu ya mungkin pernah disinggung waktu PKKMB jangan alergi matematika. Jadi sebenarnya kalau kita paham matematika, eh, kalau kita mau jadi ilmuwan itu kan kita mau ngotak-ngatiknya tuh awal mulai dari matematikanya itu. Tapi kalau kita mau sekedar pakai, ya kayak contohnya kalkulator gitu. Kita nggak usah pandai cepet-cepetan kayak di apa champion ya. Nah itu kan cepet-cepetan maksudnya ya Olimpiade. Apa sih itu nama COC ya? Class of Champion ya. Itu kan secara realita kan sebenarnya kita nggak perlu cepet-cepetan 9 kali 3 tambah 4 tambah ini nih gitu. Langsung berapa ketemunya. Kan realnya juga kita belanja pakai kasir kan. Dihitungin, oh berapa kembaliannya sekian, ini sekian gitu. Nah ya itu, eh, teman-teman mau menjadi ilmuwan atau pemakai. Kalau mau jadi ilmuwan ya paham matematikanya itu dari awalnya sampai kalau misalkan teman-teman mau ngotak-ngatik gitu, tapi kalau sekedar pakai, ya itu tadi contohnya kalkulator ada. Nah, nanti kalau kita mau belajar AI, ada algoritma, itu sebenarnya bisa langsung pakai namanya library. Jadi pustakanya itu kita langsung pakai gitu. Tapi kalau kita mau membuat algoritma yang baru, bikin paket yang baru atau library yang baru, nah, kita harus ngotak-ngatik matematikanya itu tadi. Gitu. Cuman kalau mau bikin modelnya, tinggal pakai pun ada. Orang-orang yang dulu udah pernah buat gitu. Sini sama matematika aman ya. Sebenarnya tinggal asal paham gitu, asal ya minimal basic lah, apa bisa ngitung tapi ya kayak misalkan 13 tambah 3 udah paham kan 16 ya nggak perlu tahu apa 13 tambah 3 tuh oh pakai deret bilangan tambah 3 1 2 3 gitu asal paham. Ya tergantung X-nya berapa, Z-nya berapa kan. Iya nggak? Gitu ya. Nah ini contoh, kita balik lagi ya. Ini contoh Turing testnya. Jadi ada interrogatornya manusia, terus ini komputer ya, sama ini ada orang. Pertanyaannya sama, terus masing-masing memberikan respon. Nah si interrogatornya ini dia bisa membedakan nggak mana yang
manusia, mana yang komputer ya yang ngasih jawaban itu? Sampai sini bingung nggak? Ya. Jadi memang ada black box gitu ya. Kita nggak tahu tuh isinya apa, komputer apa orang di dalam gitu. Nah, coba sekarang kita uh, praktek Turing test pakai ChatGPT, Gemini sama DeepSeek ya. Jadi mungkin ada yang punya ide mau tanya apa gitu ke ChatGPT, Gemini, DeepSeek. Kenapa Jogja sekarang panas ya? So, ini coba saya masukkan satu pertanyaan ke ChatGPT, kemudian ke Gemini, sama ke DeepSeek ya. Nanti coba saudara tentukan, gimana mau panggilnya apa? Teman-teman. Ada yang pernah pakai ChatGPT? Gemini? DeepSeek? Ini ya, kenapa Jogja sekarang panas? Ada beberapa faktor kenapa Jogja sekarang terasa panas. Tidak cuma satu penyebab, berikut penjelasan dan beberapa info dari BMKG dan penelitian lokal. Itu salah satu ya. Kemudian yang lainnya, kenapa Jogja sekarang panas? Cuaca panas yang dirasakan di Yogyakarta saat ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut penjelasan dari BMKG antara lain seperti itu. Kemudian yang lainnya, kenapa Jogja sekarang panas? Halo, pertanyaan yang bagus. Ya, banyak sekali orang yang merasakan bahwa Yogyakarta akhir-akhir ini terasa sangat panas. Berikut adalah beberapa faktor penyebabnya yang saling berkaitan. Nah, menurut teman-teman, yang paling mendekati yang manusia yang mana? Yang yang pertama, yang kedua, tiga-tiganya masuk. Gak ada yang masuk. Yang paling, yang terakhir. Halo, pertanyaan yang bagus ya, banyak sekali. Iya, yeah. Seperti chatbot ya. Yang pertama ya, kira-kira yang pertama yang apa tuh? Yang apa? Yang pertama tuh sebenarnya ChatGPT. Kalau yang kedua itu Gemini. Yang terakhir DeepSeek. Oh, karena sudah menyesuaikan ya.
Oke, oke. Oke, oke. Ya, bisa, bisa, bisa. Ya, ya, harusnya ini ya. Coba. Ini coba pakai ChatGPT yang belum login ya. Oke, benar, benar, benar. Kenapa Jogja sekarang panas? Jogja terasa lebih panas belakangan ini kemungkinan besar karena beberapa faktor berikut. Jadi, jadi yang lebih seperti manusia yang mana? Yang masih ChatGPT ya? Sebenarnya tapi kalau dari tiga-tiga itu belum belum merepresentasikan manusia banget ya. Kecuali kalau kita sering latih, kita sering ngajak ngobrol, ya. Apalagi kalau udah tahu kita siapa, perempuan laki-laki, terus kita saya udah kenalan nih, mau ngerjain tugas. Halo, aku prodi ini, aku dapat tugas ini di mata kuliah ini. Kira-kira jawabannya apa? Nanti kan dia akan melatih. Oh iya, Mas siapa gitu. Gimana? Iya, ternyata Gandhi orangnya gini ya. Iya, namanya Gandhi ya. Oke. Mana? Oke, sampai sini Turing test. Ada pertanyaan? Ini selanjutnya ya, ada namanya Chinese Room Argument. Ada yang pernah dengar? Ada yang udah pernah dengar belum? Belum ada. Jadi sebenarnya Chinese Room Argument ini dia itu sebenarnya menentang ya klaim bahwa AI itu dapat memiliki pemahaman atau kesadaran yang sejati. Maksudnya adalah eh, Chinese Room Argument ini menentang bahwa sebenarnya tuh AI itu nggak paham kok, nggak sadar, seperti layaknya manusia. Kenapa dia bisa gitu? Ya, ya betul. Jadi dia berpikir bahwa sebenarnya kalau kok AI itu kita kasih kecerdasan ya, nah dia hanya paham dari kecerdasan yang kita kasih. Di luar itu dia nggak paham sebenarnya. Dia hanya mungkin bukan bukan bisa dibilang bukan paham juga. Dia hanya merunut aturan jika maka. Jika ini maka ini, jika ini maka ini. Selain di aturan itu dia nggak paham. Ini presensinya saya tutup ya. Masuk semua. Nggak jawab apa? Oke. Nah, Chinese room argument ini kayak gini ya. Jadi ada
tadi ya, kotak gitu. Kan Chinese room, ruangan gitu, ada orang masukkan, karena ini Chinese ya, masukkan huruf-huruf, apa Mas namanya? Katanya belum pernah belajar Mandarin. Oh enggak. Ah, oh, oh jadi gamenya aja ya. Oh oke, oke oke. Berarti belum pernah ke Cina? Oh ya. Ya ini masukin apa sih huruf apa namanya? Huruf apa? Ya, ya huruf Mandarin yang itulah. Kalau kita kan aksara Jawa ya. Mereka itu dimasukkan ke sini. Sebelumnya kan ruangan ini tuh dikasih pedoman penulisannya seperti apa. Kemudian ini ada orang masukkan, memberikan input ya. Saya mau ngasih huruf kayak gini gitu. Kemudian nih outputnya. Nah ini ruangannya ini memproses. Padahal si orang ini dia, ya katakan siapa namanya Mas? Awan. Katakan Mas Awan nih seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, tidak paham sebenarnya bahasa Mandarin, tapi diberikan buku tebal pedoman uh, bahasa Mandarin. Kemudian dimasukkan huruf ini, kemudian dia cari nih kira-kira yang paling mendekati atau sama dengan huruf inputannya itu, kemudian dia proses menggunakan buku tadi, kemudian setelah ketemu jawabannya dia keluarkan. Nah, sebenarnya kan orang di dalam ruangan ini kan dia paham apa enggak? Enggak, dia hanya membaca buku. Kalau dia nggak pakai buku, dia paham nggak? Oke, gitu ya, Chinese room argument. Jadi makanya dia menentang bahwa AI itu paham atau sadar. Sebenarnya dia hanya menjalankan apa yang uh, pengetahuan yang didapatkan dari dia, kemudian dia proses. Kenapa? Udah, input, proses, output. Memori, iya ada. Kalau di AI, ya, iya, betul. Kemungkinan itu inputannya bentuknya lingkaran ya, sudah diproses tumpukan, ya, boleh memori. Iya, makanya ChatGPT yang kemarin sama ChatGPT yang mungkin 4 tahun lagi beda nanti. Makin dia banyak belajar. Ya, seperti manusia ya. Ya, gimana? Gimana, gimana? Iya, tapi kan kalau kalau zaman dulu belum ada internet kan di komputer ya. Di komputernya kan ukurannya besar-besar. Tapi sekarang kan ada cloud ya, server gitu. Nah, ini ruang lingkup AI. Jadi AI itu bukan hanya tentang machine learning, tapi AI itu juga ada eh, hal lain yang bisa dianggap itu AI. Contohnya computer vision. Jadi AI ini dia eh, bagaimana caranya eh, mereplika atau apa ya, eh, sepintar dari mata kita. Jadi kalau mata kita bisa melihat, ya harapannya AI ini juga bisa melihat seperti manusia. Ya kemarin yang kalau di PKKMB itu ada booth itu, dia bisa mendeteksi mana yang orang, mana yang lingkungan. Maksudnya dia mendeteksi orang di antara satu frame lingkungan itu. Kemudian ini
Natural Language Processing ya, atau biasa dikenal dengan NLP. Itu pemrosesan bahasa alami. Jadi gimana caranya AI itu juga bisa berbicara layaknya orang. Dan bahasanya kan bisa lebih tergantung dari kecerdasan yang dimasukkan. Kemudian ada robotik dan autonomous system. Robotik ya, seperti prodi AI robotik itu. Kemudian ada sistem otomasi ya, autonomous. Kemudian ada expert system. Jadi ini sistem pakar. Contohnya, ada yang tahu nggak kira-kira contohnya expert system? Sistem pakar. Jadi sebenarnya sudah ada eh, banyak model AI, kemudian si sistemnya ini menggabungkan dari, contohnya ada 5 model AI gitu. Nah, nanti outputnya adalah yang terbaik dari 5 model tadi. Ya, kayak gitu. Kalau pernah kepo sama Instagramnya Play BMD, itu pernah dijelaskan sama Pak Rido, ada paper tentang yang dia mencoba seperti layaknya dokter. Dia modelnya itu ada ChatGPT dan lain-lain ya, ChatGPT, Gemini dan lain-lain. Itu em, dibandingkan sama dokter-dokter umum yang udah bekerja beberapa tahun, sama nanti yang memvalidasi adalah dokter yang sudah ini ya, spesialis, subspesialis, itu dimasukkan gejala dari pasien, kemudian sistemnya itu memberikan sebuah keputusan ya, prediksi bahwa pasien tersebut didiagnosa apa. Kemudian si dokter umumnya tadi juga mendiagnosa gitu. Dari beberapa pasien itu malah menghasilkan bahwa expert system ini menghasilkan lebih baik daripada dokter umum tadi. Gitu. Itu expert system ya. Nah, dari uh, ruang lingkup AI ini tujuannya sama, yaitu membuat sistem yang bisa beradaptasi dan belajar. Nah, ini ya, yang bagus itu sebenarnya adaptasi. Kadang kan kalau hanya belajar, itu yang tadi ya, Chinese room argumen ya, itu kan hanya belajar. Tapi ketika beradaptasi, itu kan bertindak seperti manusia ya. Kadang kalau ada hal-hal yang mirip tapi nggak ada di pedoman tuh, mereka kalau pakai Chinese room argumen itu makanya ditentang nggak bisa gitu. Nah, tapi kalau AI ini sebenarnya dia dilatih untuk beradaptasi. Nah, ini sebenarnya ada di uh, Fundamen AI. Jadi nanti kita akan mempelajari di pertemuan ke 9 kalau nggak salah, pas 10, 9, 10, 11, 12 kalau nggak salah. Itu nanti Fundamen AI. Jadi AI itu ada 4 tugas. Di situ ada searching, planning, reasoning, sama learning. Nah, di situ uh, searching ya, mencari. Gimana caranya mencari, cara mencari sesuatu biar dia optimal. Kemudian planning, merencanakan. Kayak contohnya eh, merencanakan kalau main game gitu, kira-kira pilih ke kanan atau ke kiri gitu. Nanti yang outputnya optimal. Kemudian ada reasoning. Reasoning ini penalaran ya. Jadi dia mencoba untuk menalar seperti manusia. Makanya tadi bertindak rasional itu. Kemudian ada learning. Learning itu yang biasa dikenal mesin learning, deep learning itu. Ketika dikasih pengetahuan, dia belajar. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan?
Nah, ini contoh penerapan AI ya di berbagai bidang. Kayak contohnya yang kemarin itu transportasi ada Google Maps. Kemudian ini hiburan ada rekomendasi konten Instagram, TikTok. Kesehatan tuh yang tadi ya, misal yang dulu deh, yang tumor itu. Misalkan deteksi tumor dan tumor ganas atau tumor Cina. Kemudian finansial. Ini contohnya deteksi kecurangan di eh, keuangan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Nah, ini kemarin kita sempat kuis Kahoot ya. Ini ada otomasi sama ada kecerdasan buatan. Nah, ini yang membedakan otomasi sama AI. Jadi pakai sensor kalau otomasi. Ya, tidak bisa beradaptasi. Sedangkan AI itu bisa. Nah, ini miskonsepsi tentang AI. Jadi sebenarnya AI itu bayangannya mungkin AI itu pasti robot, tapi sebenarnya AI itu tidak selalu robot. Sesuatu sistem gitu, asal dia kecerdasan buatan, dia bisa dianggap AI. Seperti contohnya tadi ya, lima apa expert system itu kan pakai pakai sistem ya, kita masukkan diagnosa, masukkan gejalanya, muncul diagnosanya, itu pakai sistem. Jadi bentuknya bukan robot. Dan robot itu juga sebenarnya bukan AI. Kayak contohnya yang kemarin di PKKMB itu ada mobil kan digerakin pakai remote control ya. Itu kan sebenarnya eh, elektro ya, belum AI. AI-nya di mana? Oke. Kalau mobil itu tadi dianggap robot AI, itu perlu apa? Kita tambahkan apa biar dia sudah dianggap AI? Sensor tadi kan otomasi. Program contoh konkretnya apa? Robotnya tadi, robot mobilnya tadi bisa apa sehingga sudah bisa dikatakan AI? Gimana? Deteksi halangan terus? Oke, berarti sudah tidak pakai remote. Oke, ada lagi mengambil, hmm, cari yang tepat apa nih goalnya? Hmm, 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 ya, ada lagi. Misalkan robotnya dirancang untuk menemani anak gitu. Menemani anak misalkan eh, menendang bola. Dalam artian kalau ada bola dia harus gas gitu. Jadi dia nanti goalnya adalah mendeteksi keberadaan bola. Kemudian dia mendekati bola itu dan uh, actionnya adalah gas gitu. Biar bolanya itu terpantul. Gimana? Main ini tadi robot untuk menemani anak bermain. Ya, itu ya AI. Tapi kalau tadi kemarin robot pakai remote itu baru cara membuat robot.
tapi belum di CCP AI. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, gimana? Dijelaskan, oke. Nah, ini tantangan utama dalam pengembangan dan penerapan AI ya. Jadi, ketika kita mau mengolah, membuat AI, kita butuh mentransfer ilmu ke sistem tadi ya. Nah, ilmunya itu, pengetahuannya itu tadi berupa data. Nah, datanya itu harus banyak. Kalau sedikit ya dia pahamnya hanya sedikit. Tapi semakin datanya itu beragam, jumlahnya banyak, itu semakin membuat dia pintar. Kalau datanya banyak, tapi sebenarnya itu adalah eh, sama seperti data-data sebelumnya, itu kan sebenarnya terhitung satu. Misalkan eh, prodi Sadata, eh, data pertamanya laki-laki, umur 19. Terus em, apa tuh? Kita mau bikin apa ya? Prediksi prediksi lulus tepat waktu. Nilai katakan nilai UN-nya sama gitu. Ada 10 orang yang seperti itu, laki-laki umur 19, UN-nya sama. Nah, itu kan sebenarnya eh, tadi berapa ya? 5 data tadi itu kan sebenarnya seperti satu data ya. Karena hanya memberikan informasi yang sama gitu. Kemudian komputasinya ini memerlukan hardware yang kuat atau yang besar ya. Jadi kalau kadang kalau kita udah punya data yang banyak, kemudian kita harus ngerunning gitu. Kalau si komputasinya nggak kuat ya, iya sama aja. Kadang harus di stop, dibikin batch-batch. Jadi ngerunningnya mungkin butuh beberapa hari. Kemudian ini ada biasnya ya. Jadi bias ini eh, bias ini kan samar ya. Jadi yang membuat si model tadi tuh mungkin jadi akurasinya berkurang seperti itu. Nah, ini kemarin sepertinya saya sempat menyinggung XAI ya, Explainable AI. Jadi AI ini ada transparansi. Tantangannya itu ada transparansi. Jadi sulit untuk menjelaskan kenapa nih kok tiba-tiba outputnya kayak gini gitu. Kayak contohnya yang di medis itu, kenapa kok tiba-tiba klasifikasinya itu outputnya berupa gambar MRI-nya itu, MR, MRI ya, MRI. Ya, MRI-nya itu kenapa eh, mengklasifikasikan bahwa gambar itu tuh tumor gitu. Kalau zaman dulu itu eh, orang AI-nya itu tidak bisa menjelaskan ya, pokoknya hasil dari sistemnya AI-nya tuh kayak gini. Tapi kan orang medisnya kan karena ini berhubungan dengan nyawa ya, tidak bisa serta-merta mempercayai AI tadi. Makanya muncul XAI, Explainable AI. Nah, nanti dari Explainable AI itu ada beberapa cara bagaimana untuk uh, mentransparansikan si model tadi. Contohnya kayak uh, ini, jadi gambar otaknya tadi itu nanti terlihat kumpulan warna yang berbeda-beda. Jadi ada yang hijau gitu, ada yang hitam. Nah, yang hijau itu bisa diindikasikan bahwa inilah yang mempengaruhi uh, gambar otak tadi itu tumor. Ini hijaunya besar seperti ini, atau hijaunya nggak ada, atau hijaunya kecil gitu. Itulah yang mengklasifikasikan gambar tadi itu termasuk tumor atau tidak. Kemudian tantangan selanjutnya itu ada etika dan privasi. Sehingga kadang kan kalau kita mau tanya ya, aku Hilda kelas Prodi Sains Data Terapan di PLEBMD Jogja ada tugas ini gitu, tanya ke ChatGPT gitu.
Kemudian kira-kira jawabannya apa agar nilaiku 100 gitu. Agar nilaiku mata kuliahku di ini nilainya A. Nah kan secara nggak langsung kita memberikan data pribadi kita ya. Yang kita nggak tahu kan itu nanti mau dipakai sama si ChatGPT itu kemana gitu. Nah jadi semakin kita menggunakan aplikasi yang ada itu kan semakin sering kita memberikan informasi pribadi kita ya. Ya mau nggak mau karena kita butuh dari aplikasi itu tadi. Contohnya kayak Google Maps, dia tahu tuh di mana posisi sering kita di mana gitu. Kemungkinan kalau sering kita tinggalnya di situ ya. Nah, itu. Ya, oh setiap Senin sampai Jumat ke situ. Kemungkinan itu tempat kerjanya gitu kan. Seperti itu. Kemudian adaptasi. AI sering kesulitan saat menghadapi kondisi baru yang berbeda dari data latih. Karena dia pengetahuannya itu dari data latih, data yang digunakan untuk membuat model. Jadi ketika ada data baru yang tidak ada di data latih, itu biasanya ditemukan di data tes. Nah, itu kadang akurasinya jadi turun. Ini contohnya memprediksi uh, mungkin menggunakan data lama. Biasanya bulan-bulan yang ada akhiran bernya itu hujan. Nyatanya di tahun sekarang ini masih panas. Padahal udah Oktober kan ya. Nah, itu dia kalau kita menggunakan data lama, terus kita menguji data tesnya itu pakai data yang berbeda, katakan itu tahun 2000, kemudian ini tahun 2025, hasil prediksinya itu akan tidak akurat. Kalau menggunakan data lama kan, ini harusnya nih masuk musim penghujan nih, tapi realitanya kan masih panas terik ya. Yaitu jadi menurunkan akurasi gitu. Sampai sini ada pertanyaan mengenai tantangan AI? Aman ya? Nah ini coba uh, dikerjakan di kelas. Kalau mau pakai AI boleh, tapi jawabannya dirangkum ya. Jangan sepanjang hasil dari AI. Di buku, di kertas. Kemudian kalau bukan berdasarkan pemikiran pribadi, disertakan sumber referensinya ya. Itu salah satu etika dalam AI.